Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok, hambanya Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saudara yang diberkati Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua. Dan firman Tuhan yang akan saya bahas terpilih dari Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37. Yohanes 6 ayat 37 berbunyi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Di bawah Yohanes 6 ayat 37 ini, saya akan mengangkat sebuah tema menarik bagi saya dan saudara, yaitu orang berdosa yang dipilih oleh Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan memberikan informasi dengan jelas kepada saya dan saudara dalam berbagai teks, berbagai nats sepanjang Kejadian sampai Wahyu. Khususnya kepada jemaat di kota Roma, Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa demikian? Karena saudara-saudara, Adam yang adalah nenek moyang kita, dan kita otomatis adalah keturunan Adam dan Hawa, saudara-saudara. Adam itu dalam pandangan Allah, dia adalah wakil kita. Jadi kalau dia itu berbuat kebenaran, dia taat kepada Allah, maka kebenarannya atau ketaatannya itu diperhitungkan kepada kita semua. Sebaliknya, kalau dia berbuat salah atau dia berbuat dosa, saudara-saudara, dia melakukan yang namanya hamartia, meleset dari sasaran, di mana dia pasif terhadap kehendak Allah, tapi dia aktif terhadap apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan memang fakta sejarah suci seperti itu, bahwa Adam bersalah dan berdosa, maka dosanya itulah yang diperhitungkan kepada semua keturunannya, yaitu saya dan saudara tanpa kecuali. Tapi bersyukur, di bawah nats Yohanes 6 ayat 37 yang akan saya bahas ini, di bawah tema orang berdosa yang dipilih oleh Allah, kita akan mendengarkan renungan firman Allah yang akan menguatkan kita, memberi harapan kepada kita, memberi titik terang kepada kita, saudara-saudara. Sebab nats itu, Yohanes 6 ayat 37, itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengingatkan kita sebagai orang-orang berdosa, bahwa ternyata di dalam ayat itu ada berkat rohani yang luar biasa. Nah, menarik saudara-saudara, kalau kita melihat Yohanes 6 ayat 37, ada bagian perbagian yang sangat menarik berkaitan dengan tema kita, saudara-saudara. Ayat itu dimulai dengan kalimat, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Haleluya. Ini hal yang pertama, saudara-saudara. Siapakah orang berdosa yang dipilih Allah? Orang berdosa yang dipilih Allah, menurut nats itu, dia berbunyi, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Artinya bahwa kalau bicara tentang orang berdosa bisa selamat, orang berdosa kemudian dipilih Allah menjadi warga kerajaan Allah, dan selama hidup pun dia diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya firman Allah berkata, kalau kita lihat data pembanding yang lain dalam Yohanes, Injil Yohanes yang sama, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dari ayat-ayat seperti itu mengingatkan saya dan saudara bahwa sebenarnya ketika seseorang menjadi percaya kepada Allah, seseorang menjadi Kristen, saudara-saudara, itu bukan karena keputusannya sendiri, tetapi di balik itu menurut ayat-ayat seperti Yohanes 6 ayat 37, Yohanes 15 ayat 16, bahkan ayat-ayat senada. Kalau saudara periksa tulisan Rasul Paulus, misalnya dalam surat Efesus pasalnya yang pertama ayat 4, 5, 6 sampai mungkin ayat 8, di sana Anda bisa melihat bahwa ada orang-orang yang telah dipilih oleh Allah
sebelum dunia dijadikan. Dan orang-orang itu kemudian menjadi percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah konfirmasi dari surga yang membuktikan bahwa orang itu benar-benar dipilih oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau merenungkan poin pertama ini, saya sebagai pendeta, saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, setiap kali Allah mengizinkan saya berkhotbah, setiap kali Allah mengizinkan saya memberitakan Injil dalam berbagai kesempatan, entah itu khotbah dalam KKR, entah itu khotbah dalam konteks ibadah raya atau ibadah mingguan, hari Sabat Kristen. Ada juga saya berkhotbah di radio atau di televisi, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Pokoknya semua media saya pakai untuk memberitakan Injil. Dan sepanjang saya berkhotbah kurang lebih sudah 25 tahun saya memberitakan Injil. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dalam pelayanan yang saya lakukan, pemberitaan Injil yang saya lakukan. Ternyata ada orang-orang yang menyerahkan diri, ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang berkeputusan meninggalkan kehidupan yang lama dan datang dalam kehidupan yang baru. Bahkan mereka hari ini melayani Tuhan di mana-mana tempat. Bahkan beberapa di antara mereka ada bersama saya, ada dalam tim saya untuk kita pergi lagi menginjil, menyampaikan firman Allah. Tetapi menarik saudara-saudara, berkaitan dengan Yohanes 6 ayat 37 bagian yang pertama, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Ini membuat saya tidak bisa menyombongkan diri. Dan saya pikir semua pendeta, semua hamba Tuhan, semua orang yang dipakai menjadi juru bicara Allah, kita tidak akan menyombongkan diri. Kita tidak akan memegahkan diri dan berkata, oh, orang itu bertobat karena pelayananku, orang itu bertobat karena khotbahku, orang itu bertobat karena membaca bukuku, orang itu bertobat karena aku mendoakan dia. Sesungguhnya saudara-saudara, berdasarkan Yohanes 6 ayat 37 bagian yang pertama itu, sebenarnya mereka dipilih oleh Allah. Hanya saja Allah memilih mereka melalui pelayanan kita. Allah memilih mereka melalui khotbah kita, pemberitaan kita. Maka tidak perlu ada hamba Tuhan menyombongkan diri, tidak perlu ada hamba Tuhan tinggi hati dan lain sebagainya. Sebab sesungguhnya pertobatan seseorang itu mutlak karena anugerah. Di bagian yang lain, Rasul Paulus berkata, kamu diselamatkan bukan karena usahamu, bukan karena perbuatanmu, oleh iman, karena kasih karunia seseorang bisa diselamatkan. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali merenungkan ayat-ayat seperti Yohanes 6 ayat 37 yang saya menjadikan dasar untuk membawa renungan firman Allah ini, sungguh hati kami ditundukkan oleh Roh Kudus, hati kami ditundukkan oleh Allah, sehingga betul-betul kami tetap memiliki hati hamba. Sebab Yesus berkata dalam Lukas pasal 17 ayat 10, kalau kita sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita, hendaklah kita berkata, kami hanya hamba-hamba tidak berguna yang harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya bahwa bukan hanya keselamatan, bahkan pelayanan itu sendiri adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya sendiri adalah orang dengan latar belakang hidup yang hancur, gelap, kurang hajar, nakal, masuk keluar tahanan. Tetapi Tuhan pakai seorang mantan narapidana. Dia datang saudara-saudara dan dia berkhotbah di tempat saya nongkrong. Ya, di NTT, di Kota Kupang, namanya Terminal Oepura. Itu tempat di mana saya menyusahkan banyak orang. Saya menusuk orang, saya palak orang, saya kompas orang, saya rampok, saya aniaya, saya ganggu anak perempuan orang dan lain sebagainya. Track record saya di kampung itu sudah dikenal. Semua orang tahu saya jahat, saya kotor, saya benar-benar troublemaker, pembuat kekacauan. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur bahwa
melihat ayat ini bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, saya bersyukur karena dari begitu banyak orang-orang yang telah dibawa oleh Tuhan kepada Tuhan, kepada keselamatan, kepada kekekalan. Saya seorang mantan kotor ada di dalam rombongan atau barisan orang-orang yang berbalik dari jalan menuju kebinasaan menuju jalan menuju kehidupan. Makanya saya paham benar setelah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pengkhotbah, saya tidak mau menyombongkan diri. Sebab orang bisa datang kepada Kristus itu karena Bapa yang menarik orang itu. Tidak peduli sekotor apapun orang itu. Tidak peduli seberdosa apapun orang itu. Sebab Paulus berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Paulus sebagai orang yang pernah membenci Kristus dan pengikut-pengikutnya, dan dia buktikan itu dengan tindakan nyatanya, mengejar gereja, menghancurkan gereja, mencari orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, dan kemudian dia menyiksa, bahkan dia setuju kalau pengikut-pengikut Tuhan dibunuh. Tapi dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya, di sana ada kisah nyata pertobatan seseorang yang sangat-sangat jahat kemudian menjadi percaya. Makanya kepada anak didiknya Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 15, Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mengapa Pak Tuhan menangkap orang-orang seperti ini? Di ayat 16 dari 1 Timotius 1 itu, Rasul Paulus bilang, supaya aku sebagai orang yang paling berdosa, Allah menunjukkan kesabarannya supaya ketika orang berdosa ini bertobat, akan menjadi contoh bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal menarik yang pertama yang saya jumpai dari nats ini adalah bahwa semua orang yang berdosa itu bisa bertobat karena diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Kalau kita maju sedikit dalam Yohanes 6 itu, setelah ayat 37 kita maju di ayat 44. Ayat itu mengatakan, Yesus mesti ngomong bilang begini, ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Wow, saudara-saudara, melihat itu, melihat ayat-ayat seperti itu, sungguh bahwa ini harusnya membuat semua gereja, semua hamba Tuhan, ya, dengan kapasitas masing-masing. Ada yang dapat 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, 4 talenta, 5 talenta, dan seterusnya. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memuji hamba-hamba yang melipat gandakan talenta itu dengan berkata, wow, banyak sekali talentamu. Tidak, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Mau jumlah besar, jumlah kecil, terkenal, tidak terkenal, tidak ada urusan. Kita tetap hamba. Berapa yang dipercayakan kepada kita, dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan menarik saudara-saudara, ayat itu mempertegas bahwa orang-orang yang berdosa yang dipilih oleh Allah itu memang betul-betul mengalami anugerah. Sebab Yohanes 6 ayat 37 itu bagian pertama saya soroti, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Lalu dia lanjut, akan datang kepadaku. Haleluya. Akan datang kepadaku. Makanya saudara-saudara, ya, sebagai penginjil melihat ayat itu, saya betul-betul mendapatkan semangat bahwa kalau kita berkhotbah, kalau memang orang-orang itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, mau sekeras apapun dia, serusak apapun dia, segelap apapun masa lalunya, ayat itu berkata dia akan datang kepadaku. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi saudara-saudara, saya makanya sampai hari ini saya tetap memberitakan Injil saja. Karena begini, memang Tuhan yang memilih orang, dan cara Tuhan memilih itu terlalu banyak, ya. Dan secara umum Tuhan memilih orang melalui pemberitaan Injil, ya.
amanat agung yang ditaati oleh semua hamba-hamba Tuhan. Karena Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, dan seterusnya. Maka kami harus pergi. Dalam Roma pasalnya yang ke 10 ya saudara-saudara, mulai ayat 13, firman Allah berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau dia tidak percaya akan Dia? Bagaimana seseorang bisa percaya akan Tuhan kalau dia tidak mendengarkan tentang Tuhan? Bagaimana seseorang bisa mendengar tentang Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana seseorang bisa memberitakannya kalau dia tidak diutus oleh Tuhan? Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tetap beritakan Injil. Dan memberitakan Injil dengan melihat ayat seperti Yohanes 6 ayat 37 yang saya bahas ini, memberikan satu semangat, memberikan satu keyakinan. Ya, seolah-olah Tuhan bicara sama kita semua hamba-hamba Tuhan. Ya, kamu beritakan saja. Toh yang mempertobatkan orang bukan kamu. Kamu tetap sungguh-sungguh, tetap belajar, tetap mempersiapkan diri dengan doa, belajar, dan tentunya dengan dasar pertobatan hidup yang jelas. Sehingga orang juga bisa melihat ada keselarasan antara pemberitaan kita dan kelakuan kita atau perilaku kita. Tetapi tetap bagaimanapun juga, kita tidak boleh menyombongkan diri, sebab sesungguhnya orang itu datang kepada Tuhan karena Tuhan sendiri berjanji bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi beritakan Injil saja. Makanya saya bersyukur kalau saya dalam KKR biasanya ada altar call, panggilan dari altar. Lalu orang berbondong-bondong lari, angkat tangan, menyerahkan diri, menangis. Bahkan ada yang mengalami kelepasan dari roh-roh jahat dan lain sebagainya. Dan kebanyakan di antara mereka latar belakangnya rusak luar biasa. Tetapi bagaimanapun, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan yang ketiga, ayat itu berkata, semua yang diberikan Bapa, itu yang pertama. Yang kedua, akan datang kepadaku, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Oh, haleluya. Jadi ini berita bukan hanya menyemangati hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, tapi kita semua orang Kristen dimanapun Anda berada. Ya, saya tidak peduli latar belakang Anda dan saya. Ya, saya sudah sampaikan tadi, saya seorang hamba Tuhan yang latar belakangnya rusak, dan mungkin banyak juga hamba-hamba Tuhan lain yang secara jujur menyaksikan masa lalu mereka yang begitu gelap, begitu kotor, begitu hancur. Tetapi kemudian mereka diubahkan oleh Allah. Mereka dijadikan ciptaan baru. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai data pembanding, firman Allah berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman bilang Tuhan tidak akan membuang saya dan saudara. Ya, saya pribadi adalah orang tertolak, lahir dari keluarga miskin. Ya, karena miskin maka tadi itu saya pelampiasannya menjadi jahat supaya orang jangan menganggap enteng saya. Saya menjadi jahat, menjadi ganas, menjadi pembuat kekacauan, menjadi perampok, penodong, penusuk orang dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur sekalipun saya tertolak di mana-mana, di ruang lingkup sekolah tertolak, di lingkungan masyarakat tertolak, tetangga-tetangga melarang anak-anaknya itu untuk bergaul dengan saya, saudara-saudara. Mereka bilang jangan bermain dengan si setan itu. Bukan si Mel Atok itu, tapi jangan bergaul dengan setan itu. Karena memang kelakuan kita seperti kelakuan anak-anak setan, saudara-saudara. Makanya tidak heran kalau ada orang bilang jangan bergaul dengan si setan itu. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya pada kesempatan ini, saya mau mengingatkan saudara, siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Ya, Tuhan tidak peduli dengan masa lalumu. Tuhan tidak peduli dengan latar
latar belakangmu. Asal engkau mau mendengar panggilan Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Yohanes 5 ayat 32, Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Dia mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saya sampaikan ini, ya, 3 bagian penting, ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, artinya bahwa semua orang berdosa itu yang kemudian menjadi percaya adalah pilihan Allah. Yang kedua, akan datang kepadaku, artinya bahwa sekotor apapun orang itu, ya, dia pasti akan datang kepada Tuhan. Maka hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, wah orang ini bertobat atau tidak ya. Asal kita melakukan porsi kita sungguh-sungguh, kita melakukan bagian kita sungguh-sungguh, maka kebenaran itu ya dan amin. Sebab Alkitab berkata, Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti akan digenapinya. Firman Allah yang pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Maka kita melakukan saja bagian kita. Sebaliknya, kalau memang ternyata dalam pemberitaan kita ada orang yang begitu keras hati, ya, istilah kami di NTT kepala batu, kepala angin, lalu dia tidak mau bertobat, ya apa boleh buat? Kita sudah berdoa, kita sudah bekerja keras, kita sudah memberitakan Injil sejujur-jujurnya. Tetapi kalau memang dia tertutup, apa boleh buat? 2 Korintus 4 ayat 3 mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ya, maka dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Lalu dalam 2 Korintus 4 ayat 4 itu mengatakan, kenapa mereka binasa, saudara-saudara? Karena mereka dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Nah, itu beda kasus. Sebagai manusia tentu kita tidak tahu siapa dipilih, siapa tidak. Yang pasti yang dipilih itu adalah orang-orang berdosa. Dan Allah melakukan itu berdasarkan keputusan sepihak Tuhan. Itu hak prerogatifnya Allah. Allah di dalam Roma pasal 9 ayat 15, di situ Paulus mengutip apa yang dicatat oleh Nabi Musa, di mana Tuhan bilang, aku akan berbelas kasihan, bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati? Itu tidak tergantung kebaikan orang. Kira-kira demikian garis besar Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu suka-suka Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mengingatkan semua yang datang itu tidak akan ia buang. Maka ini menjadi satu pengharapan bagi kita orang-orang berdosa. Ya, saya harus sampaikan kesaksian-kesaksian saya. Bahkan ada kesaksian terakhir yang harus saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mendengarkan renungan firman ini. Saya ini ya anak hasil persinahan, ya. Saya ini anak hasil persinahan. Papa dan mama saya tidak menikah, ya, kumpul kebo istilahnya. Ya, lalu dapatlah kami semua anak-anak. Kami ada berempat, laki-laki semua. Saya yang bungsu, saudara-saudara. Dan satu kampung itu tahu bahwa kami ini anak-anak hasil persinahan. Karena orang tua kami tidak pernah menikah, saudara-saudara. Hanya kumpul-kumpul sepakat tinggal sama-sama lalu melahirkan 4 orang anak, salah satunya saya. Saudara tahu, ini sudah saya saksikan dan saya sudah bebas dari masa lalu. Saya juga sudah minta izin kepada orang tua saya selagi mereka masih hidup. Saya bilang ini perlu diceritakan kepada orang lain supaya ada anak-anak yang kira-kira punya latar belakang seperti saya. Mereka tahu bahwa ada satu pribadi bernama Tuhan Yesus Kristus yang terima kita apa adanya. Jadi saya ini kemudian setelah menyelesaikan sarjana teologi saya, baru saya pulang dari Jakarta ke NTT, ke Kota Kupang. Lalu saya mengurus pernikahan papa dan mama.
Saya tidak malu menyaksikan ini, saudara-saudara. Secara jujur, saya tuh awalnya tidak tahu bahwa mereka itu ternyata belum menikah. Karena saya anak bungsu, saudara-saudara. Ya, nanti setelah saya kuliah di Jakarta, di Sekolah Tinggi Teologi yang saya sekolah, lebih tepatnya IAKJ ya, Institut Agama Kristen Jakarta. Kalau master teologinya kan di STTAI dan juga program doktor di STTAI Surabaya. Tetapi saya teologi S1-nya di Jakarta, di Institut Agama Kristen Jakarta. Nanti saudara-saudara, waktu sementara saya kuliah itu saya telepon orang tua, saya tanya-tanya mereka. Dan entah pembicaraannya bagaimana, larilah kepada pernikahan mereka. Di situ mama saya dan papa saya bilang, anak, papa dan mama tidak pernah menikah. Wow. Maka setelah wisuda ada banyak tawaran pelayanan kepada saya. Ya, di luar NTT, di Jawa, di Aceh, di segala macam. Tapi saya berdoa, bergumul, dan memang Tuhan mendorong saya untuk pulang ke NTT. Dan hal pertama yang saya lakukan adalah mengurus pernikahan papa dan mama saya. Dan saksinya adalah kami berempat. Saya tidak malu menyaksikan ini. Selain masa lalu saya yang rusak dan memang saya sering berurusan dengan pihak berwajib, polisi, ya, garnizon dan lain sebagainya, karena saya ulang-ulang bikin pelanggaran. Saya kurang lebih itu 8 kali. 8 kali saya ditahan, saya ditangkap, saudara-saudara. Tetapi Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Dia Yesus yang kita sembah tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia benar-benar datang untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa seperti saya. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua orang berdosa. Dia datang untuk memilih orang-orang berdosa itu, lalu dia pisahkan kita dari dunia, dia kuduskan kita, dia bedakan kita dari dunia, dan dia khususkan kita untuk Allah dengan tujuan dia mau pakai kita bersama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, sinode manapun, kita tidak peduli. Gereja harus bersatu, gereja harus menyadari bahwa kita sebenarnya tidak layak, tetapi kita dilayakkan. Maka kita yang tidak layak dan sudah dilayakkan ini tidak boleh tinggal diam, harus tetap semangat memberitakan kepada dunia yang tambah hari tambah jahat ini, bahwa hanya ada satu-satunya jalan ke sorga, yaitu Yesus Kristus yang berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Akulah jalan, artinya di luar dia tidak ada jalan. Akulah kebenaran, artinya di luar dia hanya ada kesalahan. Akulah kehidupan, artinya di luar dia hanya ada kematian. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut firman Tuhan ini dan renungan firman yang saya sampaikan, yang saya sendiri meyakini bahwa renungan ini pasti tidak sempurna. Pasti tidak sempurna. Tapi kita punya Allah yang sempurna. Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak akan meninggalkan kita hamba-hamba Tuhan. Dia akan memfasilitasi kita dengan kuasa roh, hikmat, keberanian, kemampuan untuk berbicara dengan kuasa. Dan kita percaya bahwa bersama dia kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar. Orang-orang berdosa yang sudah dipilih oleh Allah, yang sudah mengalami Yohanes pasal 6 ayat 37 ini. Oh haleluya. Saya percaya kita akan tetap maju sekalipun tantangan ada, sekalipun persoalan ada, sekalipun masalah-masalah yang menurut mata kita masalah-masalah yang besar. Tapi percayalah, Yesus kita jauh lebih besar, Yesus kita lebih dahsyat, Allah kita lebih dahsyat. Demi kita dia berikan Kristus. Itu pemberian terbesar. Ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi melalui firman Tuhan ini, dengan 3 bagian yang saya soroti dalam Yohanes pasal 6 ayat 37 tadi, ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku,
Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dengan penjabaran yang sederhana, dengan contoh-contoh nyata yang sederhana tadi, kiranya Allah memakai itu semua untuk membangkitkan semangat semua hamba-hamba Tuhan untuk terus memberitakan Injil dan memberi harapan kepada siapapun Anda yang merasa diri Anda kotor, tidak layak. Tidak, asal engkau mau datang kepadanya, baginya tidak ada yang mustahil. Kiranya renungan firman Allah ini dipakai oleh Allah Tritunggal untuk menyentuh pintu hatimu. Sebagai penutup, saya ingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Apakah khotbah saya, renungan saya yang sederhana ini, huruf kata kalimat yang saya keluarkan, ayat-ayat yang saya pakai, telah Tuhan pakai mengetuk pintu hatimu? Penulis Ibrani berkata, kalau engkau mendengar suara Tuhan pada hari ini, jangan keraskan hatimu. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya firman Tuhan ini dipakai Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan kalau kita diberkati, ingat, kita terus mau menjadi berkat bagi orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.